saya Muhammad Abdul Presensi 21 akan menjelaskan tentang menyeleksi strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran secara umum adalah upaya untuk memasarkan suatu produk baik barang maupun jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi tinggi. Strategi pemasaran secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya adalah sebagai berikut: untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara personil dan tim pemasaran sebagai alat ukur kinerja berdasarkan strategi presentasi yang telah ditentukan sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi dalam perubahan dalam pemasaran. Strategi pemasaran yang sering digunakan dan dapat diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Melalui promosi media sosial. 2. Partnership atau kerjasama. 3. Diskon. 4. Terlibat kegiatan amal atau sponsor. 5. Mempertahankan loyalitas dengan pelanggan. Marketing plan atau rencana pemasaran adalah suatu dari proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utamanya untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan marketing plan diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan dasar dan kompetitor atau saing. 2. Menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi-organisasi lain. 3. Sebagai bentuk penyesuaian bisnis. 4. Meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Berikut ini adalah manfaat dari marketing plan, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Dapat mengidentifikasi sejauh mana sebuah perusahaan dapat berkembang. 2. Untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran lebih baik. 3. Menjadi sumber informasi. 4. Dapat menjadi alat menghindari konflik. 5. Menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah. Cara membuat marketing strategi. Sebelum atau prospek. 1. Tentukan target pasar. 2. Ciptakan komunikasi menarik dengan calon pembeli. 3. Pilih media yang relevan. During atau selama lead. 4. Membuat calon pembeli tertarik pada produk atau jasa kita. 5. Menciptakan hubungan baik dengan calon pembeli. 6. Berikan kemudahan bagi calon pembeli. Sesudah atau after sale. 7. Memberikan pelayanan kelas dunia kepada pembeli. 8. Menaikkan customer lifetime value. 9. Menciptakan sistem referral. Kesimpulan: bagaimana cara orang belum pernah membeli kemudian tertarik? Begitu tertarik, kita jaga orang tersebut dengan memberikan value. Kemudian orang tersebut akan membeli, lalu memberikan pengalaman dan bagaimana cara mereka membeli lebih banyak serta mempromosikan produk kita ke teman atau komunitas. Strategi pemasaran Gojek. Gojek memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Gojek menjunjung tinggi 3 pilar dalam bisnisnya, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. Gojek membuat iklan yang unik dan menarik. Gojek juga bermitra dengan banyak partner bisnis dan terpercaya. Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Gojek memberikan kemudahan pembayaran. Menilai perkembangan usaha. Perkembangan usaha adalah tugas proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial. Dukungan dan pemantauan pertumbuhan usaha. Berbicara mengenai pengembangan usaha, berarti kita akan membicarakan manajemen usaha. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerjasama dengan orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Manajemen usaha memiliki 4 fungsi, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling.
Saat melakukan manajemen, maka akan ada 3 hal yang harus dijalankan, yaitu mengetahui bagaimana pengolahan sebelum menjalankan usaha, mengetahui pentingnya manajemen, mampu mempraktikkan fungsi manajemen. Unsur-unsur manajemen meliputi manusia, uang, bahan, mesin, dan metode pasar. Menilai perkembangan usaha. Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi dan dapat menerapkan secara produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha yaitu faktor internal, kualitas SDM, penguasaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis, dan pihak luar. Entrepreneurship. Dan faktor eksternalnya yaitu faktor pemerintah, kebijakan ekonomi, birokrat, politik, tingkat demokrasi, faktor maupun pemerintahannya, sistem perekonomian, sosial kultur budaya masyarakat, sistem perubahan dan kondisi perburuan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat. Indikator dalam menentukan keberhasilan usaha yaitu peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, 2 jumlah produksi, 3 jumlah pelanggan, 4 perluasan usaha, 5 perluasan daerah pemasaran, 6 perbaikan sarana fisik, 7 pendapatan usaha. Cara memulai bisnis dari nol. Tentukan produk atau dengan kata lain menentukan ide. Susun rencana bisnis yang matang. Siapkan modal finansial dan mental. Fokus pada satu bisnis, jika perlu bentuk tim kerja yang solid. Lakukan pengolahan keuangan yang baik serta lakukan promosi yang paling kuat. 6. Disiplin waktu. Terus belajar dan membuka diri serta melakukan inovasi. Jangan takut gagal. Cara agar bisnis kecil menjadi lebih besar. Strategi yang bisa dilakukan untuk membuat bisnis menjadi besar adalah membuat bisnis terlihat dari luar, stiker mobil, iklan invoice, nada tunggu, website atau marketing online, seragam, packaging, kartu nama, branding, dan berbagi.